Tahu ya kamu namanya Bun? Bun di sini itu artinya blood ureum nitrogen. Asik. Ini tuh pemeriksaan yang dilakuin untuk nyari tahu nih berapa sih nilai nitrogen dalam urea di darahmu itu. Kenapa sih harus dicek? Soalnya kan urea itu tuh produk metabolisme protein yang dibentuk di hati. Nanti dia akan dialirin ke ginjal lewat aliran darah untuk diekskresi atau dibuang. Artinya kalau misalkan nilai dari bun ini tidak di batas normalnya, artinya kan ada gangguan nih di hati sama ginjalmu. Bun ini tuh dia biasanya itu diperiksa barengan dengan pemeriksaan kreatinin. Jadi kalau misalkan nih fungsi ginjal lagi nurun, otomatis kan pembuangan urea ini terhambat dong. Artinya urea ini masih ada dong di dalam tubuh. Artinya kalau diperiksa pasti nilainya meningkat. Tapi bun ini tuh juga nggak bisa khusus untuk mendeteksi kalau misalkan ginjal benar-benar bermasalah. Harus dia dibarengi sama pemeriksaan lain juga. Soalnya bisa aja tuh nilai si bun ini meningkat karena asupan protein yang tinggi, dehidrasi, pendarahan saluran cerna, atau mungkin juga gangguan di metabolisme hati. Jadi pemeriksaannya itu harus dibarengi dengan pemeriksaan lain kayak misalkan pemeriksaan kreatinin untuk benar-benar memastikan kalau memang ginjal itu yang bermasalah. Berapa sih nilai normalnya itu? Nah, jadi nilai normal untuk bun ini sendiri itu ada di rentang 7 sampai 20 mg per dl. Ada juga sumber lain yang menyebutkan kalau nilai normalnya ini ada di kisaran 5 sampai 20 mg per dl. Tapi ada juga literatur yang bilang kalau nilai normalnya ini adalah 5 sampai 25 mg per dl untuk dewasa, 5 sampai 20 untuk anak-anak, dan 5 sampai 15 untuk bayi. Pada pasien lansia itu biasanya nilainya itu lebih meningkat karena fungsi ginjal pada lansia itu kan dia akan menurun seiring bertambahnya usia. Jadi untuk ekskresinya itu agak terganggu. Itu makanya nilainya biasanya dia lebih tinggi untuk lansia. Sedangkan untuk anak-anak dia biasanya lebih rendah. Jadi nilai normal si bun ini tuh dia mencerminkan kalau pembentukan urea di hati itu baik dan ekskresi urea di ginjal itu juga baik. Kalau misalkan nilai bun ini meningkat, artinya kan ekskresi di ginjal itu ada gangguan. Ginjal itu dia tidak bisa membuang urea ini secara maksimal, makanya dia nilainya itu meningkat. Ini tuh dia bisa disebabkan oleh beberapa kondisi, misalnya dehidrasi, gagal ginjal akut atau kronis, pendarahan gastrointestinal, asupan protein tinggi atau peningkatan katabolisme tubuh, obstruksi saluran kemih, dan pengaruh obat seperti obat nefrotoksik, misalnya NSAID. Apa sih dampaknya kalau misalkan nilainya itu meningkat? Dia bisa menyebabkan yang namanya mual, muntah, nafsu makan menurun, kelelahan, pruritus atau gatal pada kulit, tanda uremia pada kondisi berat seperti penurunan kesadaran atau kejang, dan juga risiko gangguan elektrolit. Sekarang kalau misal nilainya itu rendah, artinya kan ginjal itu dia bisa saja mengeluarkan urea ini lebih banyak dan juga hati ini lebih sedikit metabolisme. Biasanya itu disebabkan karena adanya penyakit hati berat, malnutrisi atau diet rendah protein, overhidrasi, kehamilan pada trimester ketiga, kerusakan jaringan hati tertentu yang menurunkan metabolisme amonia, dan juga pengaruh obat, misalnya fenotiazin. Implikasi klinisnya itu seperti apa sih? Dia bisa mengarah pada dugaan gangguan fungsi hati karena metabolisme ureanya itu menurun. Selanjutnya itu ada indikasi malnutrisi atau status nutrisi buruk, tanda kemungkinan overhidrasi, dan pada ibu hamil itu dia bisa menunjukkan gangguan kalau nilainya itu meningkat dari normal. Pemeriksaan bun ini perlu dilakukan pada kondisi evaluasi fungsi ginjal. Nah, biasanya pemeriksaan ini tuh dia dilakukan barengan sama pemeriksaan kreatinin. Kedua itu pasien dengan gangguan uremia seperti mual, muntah, atau juga kelelahan. Tiga itu ada kecurigaan dehidrasi, shock, atau perdarahan intestinal. Selain itu juga biasanya dilakukan pemeriksaan pada pasien gagal ginjal yang sedang melakukan hemodialisis atau cuci darah. Selain itu juga dia bisa dilakukan pada pasien yang ada gangguan penyakit hati atau gangguan penyakit metabolisme lainnya. Dan ini juga dilakukan pada pasien dengan pemantauan terapi obat tertentu, misalnya steroid dan aminoglikosida. Ada nih satu penelitian oleh Jung Sun Lim dan kawan-kawan yang menunjukkan kalau penggunaan obat NSAID dalam jangka panjang itu bisa meningkatkan resiko CKD atau gagal ginjal kronis. Kok bisa sih seperti itu? Jadi secara patofisiologis obat NSAID ini mekanismenya itu menghambat sintesis prostaglandin, di mana sebenarnya
prostaglandin itu dia membantu meningkatkan aliran darah dan perfusi ginjal. Jadi kalau misalkan dia dihambat, artinya kan laju perfusi ginjal ini kan atau kemampuan ginjal untuk mengekskresikan limbah ini kan akan menurun, terlebih di filtrasi glomerulusnya. Nah, jadi kalau dalam jangka panjang ini tuh bisa meningkatkan resiko gagal ginjal atau gagal ginjal kronis tadi. Penurunan fungsi ginjal ini itu kan dia berdampak pada kurangnya kemampuan ginjal untuk mengeluarkan limbah sisa metabolisme dalam tubuh, salah satunya urea. Itu makanya dalam kasus ini nilai urea atau bun ini tuh dalam tubuh itu dia meningkat. Itu makanya diperlukan yang namanya pemeriksaan bun ini. Tapi pemeriksaan ini tuh juga perlu dibarengi dengan pemeriksaan yang lain seperti pemeriksaan kreatinin. Ini tuh untuk lebih memvalidkan atau lebih meyakinkan kalau memang ginjal itu yang benar-benar bermasalah. Sayangi ginjal kalian, jangan lupa jaga kesehatan.